أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita ingin bahagia, jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia yang hakiki, yang bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat pun bahagia. Karena bahagia dunia hanya sementara. Ya. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat yang kekal abadi, jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yakni kita tengok perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita jalankan? Kita lihat larangan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita malah melakukan? Kalau belum seperti ini, maka kita belum memperoleh kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, ada perintah Allah laksanakan, ada larangannya kita jauhi, baru kita akan memperoleh kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, pesankan kepada seorang sahabat yang masih muda, ya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang turjumanul Quran, seorang mufassir dan ulama umat ini, ya. Dan bagaimana beliau tidak membeda-bedakan dalam memberikan nasihat, bahkan kepada anak-anak sekalipun beliau memberikan nasihat. Dan bagaimana dari sini kita ketahui bahwa, ya, generasi kita, anak-anak kita juga butuh pembinaan, butuh diarahkan, jangan kita remehkan. Boleh jadi suatu saat dia menjadi pemimpin manusia, ya, sehingga ketika kita memberikan nasihat yang bermanfaat, ya, nasihat yang baik ternyata, ya, bermanfaat buat dia, sehingga memperbaiki keadaannya, sehingga dia bisa membimbing generasi setelahnya, ya, setelah kita menjadi pembimbing umat, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meremehkan, meskipun sahabat yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau bersabda, ya gulam, nak, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Yakni jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya.
ya, dan terhadap larangannya maka jauhilah. Ketika engkau memperhatikan perintahnya, menjauhi larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu sebagai balasan karena engkau menjaga, mengikuti aturan syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga di dunia, di kubur, dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Di dunia dari berbagai macam fitnah, malapetaka, ya, dan hal-hal yang membahayakan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, melindunginya, karena dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari azab kubur, sehingga kuburnya menjadi tempat yang nyaman, yang tenang, yang menjadi tempat istirahatnya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari peristiwa dahsyat, kengerian, malapetaka pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lindunginya dari neraka dan akan masukkan dia ke dalam surga sebagai balasan karena dia menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ihfadillah yahfazka. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ikutilah agamanya, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, membantumu, memudahkan urusanmu. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan kemudahan, pertolongan, maka jaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihat agama ini, mana perintah kita laksanakan, mana larangan kita jauhi, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita, akan memberikan bantuannya, ya, kepada kita, akan memenuhi harapan kita, akan memudahkan urusan kita. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas. Ya, dan inilah yang patut kita ajarkan kepada generasi kita. Kita ajarkan akidah, kita ajarkan tauhid, ya, sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya tauhid, ya. Yakni hendaknya orang tua kalau ingin kebahagiaan terhadap anaknya, diajarkan materi agama. Di antara materi agama adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita sok sibuk, ya, nggak sempat sama sekali mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Saya yakin, ya, masa sih 24 dari belasan jam setelah dikurangi, dari 24 jam setelah dikurangi istirahat, ya, misalnya 10 jam, ya, nggak ada sama sekali, atau 12 jam masa sih sama sekali nggak ada, atau dari 15 jam kita dalam keadaan jaga, masa sih kita nggak ada kesempatan membimbing anak kita. Ya, kita biarkan hanya memperhatikan diri kita. Apa kita tidak ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri dan keluarga. Yani supaya kita memperhatikan keluarga, istri dan anak kita. Jangan cuma memperhatikan diri sendiri, yang penting dirinya enak, yang penting dirinya sudah jelas di atas kebaikan, tapi dibiarkan istrinya, dibiarkan anaknya, dibiarkan istrinya misalnya yang memamerkan aurat, dibiarkan anaknya misalnya meninggalkan sholat, dibiarkan anaknya tidak mendapatkan pendidikan agama. Ini orang tua yang tidak sayang kepada keluarganya. Kalau sayang, tentu dia arahkan, tentu dia bimbing, ya, karena dia ingin keluarganya, anak dan istrinya bersama dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah cita-cita tertinggi setiap keluarga muslim. Ingin berkumpul bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga. Dan itu bisa dicapai kalau dalam satu keluarga itu sama-sama di atas keimanan, sama-sama di atas tauhid, sama-sama di atas akidah Allah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, kami akan pertemukan. Kami akan pertemukan keturunannya dengan dia. Ya, tentu kita ingin seperti itu. Tapi kalau kita tidak membimbing anak kita, tidak biarkan anak kita, sehingga anak kita tumbuh di atas keyakinan yang rusak karena yang dia tonton, karena yang dia lihat, ada film-film yang menampilkan kemusyrikan, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada dewa-dewa, akhirnya anak kita tumbuh di atas keyakinan seperti ini. Hati-hati. Bisa Allah Subhanahu wa taala pisahkan, sebagaimana dulu banyak yang dipisahkan. Bagaimana dipisahkan antara orang tua dengan anaknya, Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an dalam satu riwayat. Ketika anaknya disuruh beriman gak mau, ya, Allah pisahkan. Bagaimana
Ibrahim alaihissalam dipisahkan dengan ayahnya karena ayahnya tetap di atas kemusyrikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala pisahkan. Bagaimana dipisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya? Bagaimana dipisahkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya? Karena istrinya tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dipisahkan ya antara istri dengan suaminya, Asiyah dengan Firaun? Asiyah beriman kepada Allah, Firaun ya menjadi pemimpin yang zalim, menindas manusia, dipisahkan. Karena apa? Dalam masalah akidah. Maka kalau kita sayang kepada anak, ajari mereka akidah yang benar, ibadah, dan akhlak yang mulia sebagaimana Luqman. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, perlindungan, maka mintalah pertolongan perlindungan kepada Allah Subhanahu. Mengajarkan tauhidul ibadah agar ibadah seperti berdoa, minta perlindungan, ruku, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah termasuk diantaranya adalah berkurban, menyembelih hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia yang membuat sesaji, yang membuat tumbal ya, dan menyebutnya dengan berbagai macam istilah, ada sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya. Itu semua adalah kemusyrikan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya ya, la syarika wa bidzal, dan itulah yang diperintahkan kepada wa ana awwalul muslimin di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama beriman, pertama-tama muslim. Yani firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau kita ingin kebahagiaan dan berkumpul bersama bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, tanamkan akidah, tanamkan, biasakan mereka di atas ibadah, suruh mereka salat sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, muru abnaakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Suruh anak-anak kalian salat ketika usianya 7 tahun dan boleh pukul mereka ketika mereka meninggalkannya saat usianya 10 tahun. Aku qauli hada wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita, di samping kita ajarkan akidah yang benar, adalah kita biasakan mereka sholat, biasakan mereka beribadah dari sejak dini, dari sejak mereka mengerti. Ketika kita sampaikan kepada mereka, suruh mereka sholat agar terbiasa, ya, karena sholat merupakan benteng, ya, pegangan mereka agar mereka tidak terbawa fitnah dunia, di mana dalam kehidupan dunia ini banyak sekali fitnah, cobaan, godaan yang memalingkan seseorang dari agamanya. Apalagi di zaman sekarang, ya, ada fitnah di hadapan kita, ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran sesat menyimpang yang dapat menyesatkan manusia, dan ada juga fitnah syahwat, ya, wanita, harta, kedudukan tahta yang membuat seorang melupakan agamanya. Maka salat itulah bentengnya supaya dia tetap terjaga, tetap di atas agamanya. Di mana dalam salat seseorang senantiasa minta hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka yang minta kepadanya. Berbeda dengan orang yang ninggalin salat, yang enggak pernah lagi minta kepada Allah, ya, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan telantarkan dia, maka Allah akan biarkan dia, sehingga termasuk sebagaimana firman Allah taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan ada generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan salat, akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, dan kelak mereka akan mendapatkan al-ghayy, kesesatan di dunia, termasuk orang-orang sesat, dan di akhiratnya dimasukkan ke dalam al-ghayy, lembah di neraka yang dalam, yang busuk baunya.
akibat meremehkan atau meninggalkan sholat. Maka kalau kita sayang kepada anak-anak kita, suruh mereka sholat. Sebagaimana Luqman menyuruh anaknya sholat, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku dirikanlah sholat. Karena untuk inilah kita diciptakan di dunia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan diantaranya dengan salat. Kalau sudah tidak salat lagi, maka tidak terwujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti dengan hewan. Hewan mereka tidak dibebankan beribadah. Ya, mereka hanya perhatiannya makan, minum, dan memuaskan nafsunya. Kita beda dengan mereka. Kita bukan cuma hidup ini bukan untuk cuma makan, bukan cuma untuk minum, bukan cuma untuk memuaskan nafsu. Kita ada kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup kita sehari hanya cuma untuk makan, cuma untuk minum, cuma untuk memuaskan nafsu, apa bedanya dengan hewan? Dan seperti inilah orang-orang kafir, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir mereka senang-senang, mereka makan, mereka minum seperti halnya binatang ternak yang perhatiannya hanya untuk itu saja, untuk perut saja dan nafsu saja. Kita tidak seperti itu. Boleh kita memuaskan nafsu dan perut, akan tapi ingat, tujuan hidup kita di ini bukan cuma untuk itu, bukan cuma untuk makan, bukan cuma untuk perut saja. Sempatkan di sela-sela waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita dibankan seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat, alam di mana kita akan dipertanggungjawabkan. Sudahkah kita jalankan amanah ini? Sudahkah kita jalankan kewajiban ini? Siapa yang dalam kehidupan dunia dia beribadah kepada Allah, menyempatkan di sela-sela waktu beribadah kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Tetapi yang di sela-sela waktunya nggak ada kesempatan beribadah kepada Allah, apalagi sampai menyembah selain Allah, naudzubillahi min dzalik, kata Allah, wa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas dari tujuan dia diciptakan, yang harusnya menyembahnya kepada Allah malah menyembah selainnya, yang harusnya mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah malah nggak menyempatkan sama sekali. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang difikirkan, yang dikerahkan tenaganya untuk supaya bisa hidup enak di dunia, padahal dia tahu akan dia tinggalkan. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka pulangnya nanti setelah meninggal dunia bukan ke surga, naudzubillah min dzalik, tapi ke neraka, ya, tempat yang penuh dengan siksa, tempat yang sudah nggak nyaman lagi di sana, dan kita terus menderita. Apakah kita semua ingin ya menjadi orang yang menderita, dikubur di akhirat? Maka jalannya sempatkan di sela-sela waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita seperti salat, kita jaga, jangan sampai sekali-kali kita tinggalkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, agar kita dapat mengisi kehidupan kita ini dengan beribadah hanya kepada Allah, dan mengisi hidup kita dengan beribadah kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.